Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai proposal penelitian. Nah, mungkin di sini adik-adik sudah tidak asing lagi dengan istilah proposal penelitian. Tapi apakah sudah tahu bagaimanakah cara membuatnya? Apa saja susunan proposal penelitian? Yuk simak materi berikut ini. Proposal penelitian yaitu satu dokumen atau karya tulis yang dibutuhkan ketika kita akan melakukan suatu penelitian. Jadi setiap jenis penelitian ilmiah itu selalu didahului dengan penyusunan usulan penelitian atau kita kenal dengan istilah proposal penelitian. Proposal penelitian menentukan layak tidaknya penelitian tersebut dilanjutkan. Nah, syarat utamanya apa saja ketika kita membuat proposal? Pertama, harus sistematis, berencana, dan mengikuti konsep ilmiah. Nah, rancangan proposal. Jadi sebelum kita menulis proposal, kita pertama membuat rancangan terlebih dahulu supaya kita lebih mudah menuliskannya. Rancangan ini adalah langkah yang paling awal dalam proses penyusunan penelitian. Jadi proposal itu ya suatu bentuk pengajuan atau permohonan penawaran baik berupa ide, gagasan, pemikiran maupun rencana untuk mendapatkan persetujuan dari yang lain. Kemudian proposal ini menjadi sarana bagi peneliti untuk mengkomunikasikan pemikirannya mengenai masalah yang akan diteliti dan berfungsi untuk meyakinkan pembaca atau penilai bahwa pemikiran peneliti layak untuk dilaksanakan dan setidak-tidaknya akan memberikan manfaat terkait dengan ilmu yang bersangkutan. Nah, usulan penelitian ditulis dengan bahasa yang persuasif agar pihak yang membaca selain dapat memahami permasalahan juga akan dengan mudah memberikan persetujuan pelaksanaan usulan tersebut. Menurut proposal penelitian itu harus menggunakan bahasa yang lugas dan baku sesuai ejaan yang disempurnakan bahasa Indonesia. Kira-kira apa saja kehidupan proposal? Pertama, hal apa yang akan kita teliti? Kemudian, mengapa hal tersebut perlu diteliti? Yang ketiga, bagaimana penelitian akan dilakukan, tempat penelitian, untuk siapa penelitian dilakukan, dan apa manfaat penelitian yang kita dapatkan. Nah, bobot dan mutu rancangan proposal itu meliputi apa saja? Pertama, aktualisasi masalah, relevansi manfaat praktisnya, kemudian kita harus menggunakan metodologi penelitian yang akurat. Selain itu, yang paling penting adalah orisinalitas penelitian. Jadi, buatlah penelitian yang orisinal, hindari plagiat, hindari penjiplakan, dan hindari plagiat yang kadang anak-anak itu proposalnya tuh hanya ganti nama aja, dan itu sangat-sangat tidak diizinkan dalam proses proposal penelitian. Kemudian melihat kira-kira sumbangan terhadap ilmu pengetahuannya apa dan sistematika penyusunan karya tulis. Jika adik-adik sudah memenuhi kriteria berikut ini, proposalnya dapat dikatakan layak untuk dilanjutkan sebagai penelitian. Kira-kira proposal penelitian itu isinya apa aja? Proposal penelitian itu secara sederhana itu dia terdiri dari 3 bab yang meliputi bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 metode penelitian. Nah, bab 1 pendahuluan ini meliputi apa saja? Ada judul penelitian, latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah. Bab 2, tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka ini nanti berisi teori-teori yang mendukung judul penelitian kalian. Kemudian bab 3 yang berisi metode penelitian, isinya tukang angka konsep, waktu dan tempat penelitian, desain penelitian, prosedur kerja, analisa data. Nah, karena di sini kita mencantumkan tinjauan pustaka dan ada latar belakangnya, jadi kita perlu menuliskan daftar pustaka. Pertama, saya bahas mengenai judul penelitian. Judul penelitian, judulnya harus dalam kalimat pernyataan, bukan pertanyaan. Cukup jelas,
singkat, dan tepat, berisi variabel-variabel yang akan diteliti. Judul menggambarkan keseluruhan isi dan kegiatan peneliti yang dilakukan. Jadi judul itu harus benar-benar mewakili isi dari proposal tersebut. Ada latar belakang masalah. Isinya apa? Yaitu dasar pemikiran kenapa masalah tersebut perlu diteliti. Kemudian gambaran secara ideal dan kenyataan masalah tersebut yang didukung oleh fakta dan data. Dan identifikasi dan verifikasi masalah serta pembatasan ruang lingkup masalah yang akan diteliti. Rumusan masalah menggunakan kalimat tanya, terlihatnya variabel-variabel yang diteliti, tergambarnya populasi penelitian, jelas ruang lingkupnya, tidak terlalu luas dan sempit agar tidak membingungkan dalam melakukan penelitian. Hendaknya masalah yang dirumuskan dapat membantu peneliti dalam proses pelaksanaan penelitiannya. Kemudian tujuan penelitian, suatu indikasi ke arah mana atau data atau informasi apa yang akan dicari melalui penelitian tersebut. Dirumuskan dalam bentuk penyataan yang konkret, dapat diamati, observable, dan dapat diukur measurable. Jadi di sini kita harus memperoleh data yang jelasnya pasti bisa diamati dan pasti bisa diukur. Tujuan penelitian berhubungan secara fungsional dengan rumusan masalah penelitian yang dibuat secara spesifikasi, terbatas, dan dapat diperiksa dengan hasil penelitian. Kemudian, manfaat penelitian, kegunaan hasil penelitian untuk kepentingan pengembangan program maupun kepentingan ilmu pengetahuan harus diuraikan secara terperinci manfaat atau kegunaan hasil penelitian. Tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka itu tidak hanya asal memindah sumber pustaka dari buku ke proposal atau memindah informasi yang ada di internet ke proposal, tapi kita harus benar-benar memuat pustaka yang memang berkaitan erat dengan sudut penelitian kita. Jika tidak ada kaitannya, ya jangan dimasukkan. Ya, tinjauan pustaka itu tinjauan teori yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Tinjauan dari hasil penelitian yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Kemudian kerangka konsep, ini banyak yang masih bingung. Apa itu kerangka konsep? Yaitu suatu uraian dan visualisasi tentang hubungan atau kaitan antara konsep-konsep atau variabel yang akan diamati atau diukur melalui penelitian yang akan dilakukan. Kan tadi kemarin saya jelaskan ada variabel bebas, ada variabel terikat. Misalnya di sini ada variabel bebasnya itu lama kerja, pendidikan, pengetahuannya. Variabel terikatnya yaitu tentang kepatuhan penerapan standar prosedur operasional. Ya, jadi ini contoh dari kerangka konsep. Kemudian hipotesis dinyatakan dalam bentuk pernyataan, bukan kalimat tanya, berkaitan dengan bidang ilmu yang akan diteliti. Dapat diuji, yaitu terdiri dari variabel yang dapat diukur dan dapat dibandingkan sehingga hasil yang objektif. Kemudian, sederhana dan terbatas, tidak menimbulkan perbedaan pengertian dan tidak terlalu luas sifatnya. Kemudian metode penelitian, ada waktu dan tempat penelitian, ada jenis penelitian, populasi dan sampel, cara pengumpulan data, instrumen penelitian, dan analisa data. Sekian penjelasan tentang proposal penelitian. Nah, semoga Anda dapat memahaminya dan mulai mempraktekkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.